Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu di, terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Pertamina Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Batu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Pelumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca.
Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian, saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan Alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, warga seperti apa permintaan kita ke Pertama tadi kita sebut perwakilan. Dan nanti perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan nanti teman-teman dengan RT melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja tidak ada bukti. Nah, ini buktinya akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi ini akan menjadi kapal sok tribut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijauan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Kapolda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunis wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana
ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tragedi kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Hiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini, sejumlah bagian Masjid Al-Hiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya
mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari dua anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, satu ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Ya. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Majakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur
tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi
masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang
misalnya dan memang misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari hilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini
kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti datanya akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, tentu misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit itu dalam kondisi normal, dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis line untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi, bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi, sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti perawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sobat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu.
Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tragedi kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Mungkin kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat sekarang. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Khiyam, yang mana Masjid Al-Khiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat
saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi Pak yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri Pak. Bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah terbanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak. Luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Majelis khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agus Setiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang.
Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9,
yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di uh, rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat.
Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi selanjutnya mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi kapal tribut semuanya. Iya, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hidrogen sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kopimda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang
ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka lebih turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai.
Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Hiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang yang mainnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Ya. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris
dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah kebanting sendiri, kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak, luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Majelis khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah Pak yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut.
Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri.
bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang.
Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi saya nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi ya. Oke, boleh. Itu tadi sobat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai.
pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.39 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum mempernya. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat selanjutnya. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya
mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari dua anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, satu ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, pelafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Majelis khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur
tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU 2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU 2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi
masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran. Sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Rafif. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya. Kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Pelumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Akal, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka.
Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, warga seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Nah, ini bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi kapal tribut semuanya. Jadi, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Hidrogen sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan.
terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribunnews, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini. Termasuk sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Hiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Hiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak.
masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Iya. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis Hakim dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Majelis Hakim, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR dampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini
sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban lokalitas sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Rafif. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama, bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni?
Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Batu, karena memang eh, masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua, misalnya orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis line,
Jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban warga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi nanti perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan nanti teman-teman dengan RT melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Nah, ini bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi kapal stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kopimda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat.
Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Raki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka.
Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, satu ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agustiawan, menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal.
Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit
area bisa dikondisikan dalam artian api bisa dipadamkan dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9 yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan,
Semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke pengadilan? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok stabil semuanya. Jadi Bang, mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit itu dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya,
Ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Ketatumas. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tren kayak gini lagi, mereka lebih turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam.
Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Hiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat selanjutnya. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon
berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah terbanting sendiri, kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak, luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, pelakonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Mejakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Mejakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan.
Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat
kejadian tersebut seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44
waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi selanjutnya mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Hanya buktinya akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi kapal sok tribut semuanya. Iya, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hidrogen sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kopimda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dengan kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners.
Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti perawatan.
Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari dua anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk
perbaikan Meja Kiam, khususnya kalau seandainya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu.
Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan, Doni. Ya, terima kasih rekan Rasi. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Dumai.
rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry.
Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat ada gas beracun. Jadi kami melihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan nanti teman-teman dengan RT melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian sehingga nanti datanya akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya buktinya akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok stabil semuanya. Iya Bang. Mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Oke, boleh. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km.
Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun, penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya, jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siapkan. Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023.
Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas terawih itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Masjid Al-Qiyam itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan.
Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional itu Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan
yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.
Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Akal, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang takut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi selanjutnya mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Nah, ini bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya kapal sok terbiut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal.
dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hidrogen sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemerintah Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Sip, kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang.
Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat selanjutnya. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Khiyam, yang mana Masjid Al-Khiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, 1 ya, Masya Allah. Pak,
bisa kita wawancara sedikit Pak. Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi Pak yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri Pak. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah terbanting sendiri, kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak, luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, pelafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Masjid Al-Qiyam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Masjid Al-Qiyam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban.
Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu.
Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Batu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Pelumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal
Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 211 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan nanti teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok stabil semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah hijau-hijaunya sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk tindak lanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada.
Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sobat Tribunnews, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun, penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi trend kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini, sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan.
Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita, dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. laporan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 ya, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut.
Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali itu ledakan Pak, luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, pelakonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Mejakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Mejakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing.
Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja ini membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu
kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat.
Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunis, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, warga seperti apa permintaan kita ke teman-teman? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Peri, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Akhirnya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada accident lagi, ini akan menjadi kapal sok terbiut semuanya. Iya, mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat, dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar, dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi, sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban, benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Kita masuk lagi ya. Itu tadi sobat Tribunis wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan.
Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun, penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Hiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Hiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut.
Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang yang jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, terbanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali itu ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendelanya pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Mejakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Mejakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik.
Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu
dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Palas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikir bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu.
Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Jadi alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Peri. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi selanjutnya mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan.
Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya biasa saja, tidak ada bukti. Nah, ini buktinya akan dipegang kita ke depan. Kalau dia ekstrim lagi, ini akan menjadi ya kapal sok terbiut semuanya. Jadi Bang, Mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis line untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Forkopimda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan ke kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. kita masuk lagi ya. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas.
Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Bisa menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini, sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Khiyam, yang mana Masjid Al-Khiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan.
di mana saat terjadi ledakan ini nanti Oh, itu udah hilang ya. Ya. liburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, satu udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi Pak yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri Pak. Ya. Bisa dijelaskan nih Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak. Luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Majakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah.
Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab
terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu karena memang api yang saat dentuman itu terdengar itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina Internasional atau KPI RU 2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung manajer teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, Pemda, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm. Jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok terbiut semuanya. Oke, Bang. Mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit itu dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make-up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak? Atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada.
Dipastikan tidak ada, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan dalam kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, sip. Kita masuk lagi, ya. Itu tadi sahabat Tribunnews, wawancara bersama wali kota dan juga komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini, sejumlah bagian Masjid Al-Hiyah mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Hiyah masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu udah hilang ya. Kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan berjakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak.
masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Ya, mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis Hakim dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dalam hal ini untuk perbaikan Majelis Hakim, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nurhadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial.
Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya
karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina Rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumahnya masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman, dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari Kilang seperti itu. Baik, terima kasih Doni atas informasinya hari ini. Selamat bertugas kembali. Anggota Komisi 6 DPR RI Amin Aka mendesak Menteri BUMN Erick Thohir segera mengevaluasi direksi dan komisaris Pertamina. Hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pasalnya kejadian kebakaran di berbagai objek vital yang dikelola Pertamina sudah terjadi berulang kali. Dilansir dari tribunnews.com, menurut Amin Aka, dengan adanya insiden kebakaran yang terjadi berulang kali, menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina. Diketahui kejadian kebakaran objek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, Balikpapan, Depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Aka, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar, hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribunnews, setelah terjadi ledakan, kita akan langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen
Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita di langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, ditakut masyarakat, ada gas beracun. Jadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi insya Allah mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban, keluarga, seperti apa permintaan kita ke Pemkab? Pertama tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari eksiden. Yang kedua besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib, karena hari ini mohon maaf selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi ya sok stabil semuanya. Jadi Bang, mungkin ke Pertamina Pak, kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit itu dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Bapak Pemda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat, dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman. Terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi, sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dalam kondisi aman. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban, benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi ya. Oke, boleh. Itu tadi sobat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Berianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih.
Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun, penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya, jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Kita berharap Pertamina jangan melupakan. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap nggak? Mungkin bisa menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di Kota Dumai Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut.
Seperti diketahui saudara, kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Qiyam, yang mana Masjid Al-Qiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. kuburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya jam berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Qiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa? Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Masjid Al-Qiyam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Di satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah, Pak. Meja di samping langsung pecah, kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas, sehingga sungguh dahsyat sekali, Pak, kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya, Pak, yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan, Pak. Luar biasa, Pak. Di sisi area kiri kanan Bejakian itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah, Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Majelis dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Majelis khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini, kami harapkanlah relokasi lah, Pak, yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur, mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan.
Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan. Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai Agustiawan mengatakan semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menghebohkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut warga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, yang mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran
area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Karas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat benturan keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RI Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel, manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan. Dan juga untuk korban lokalitas sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Raffi. Baik, kemudian Doni, jika dilihat dari beberapa video yang beredar di media sosial, ini ledakan dan juga kebakaran yang terjadi di kilang Pertamina Dumai terlihat sangat mengerikan begitu, karena api membumbung tinggi dan terlihat dari radius beberapa kilometer begitu. Ini seperti apa kondisi saat kejadian? Mungkin bisa dideskripsikan? Ya, untuk kondisi saat kejadian tersebut, seperti yang bisa kita lihat bersama bahwa api memang hanya beberapa menit saja yang membesar, namun bisa dikondisikan atau dipadamkan oleh tim dari Pertamina sendiri. Bahkan itu tidak sampai menjalar ke area yang lain. Namun meskipun begitu, masyarakat sekitar juga mengaku trauma dengan situasi itu, karena memang api yang saat dentuman itu terdengar, itu api membumbung tinggi. Namun beberapa menit kemudian api sudah bisa dipadamkan. Kondisi memang pada saat itu kilang sendiri berada di kawasan padat penduduk, yang tentunya membuat masyarakat yang berada di kawasan ini menjadi keluar rumah. Tentunya yang pertama itu keluar rumah karena berpikiran bahwa ini adalah gempa, dan mereka bahkan mereka ada yang mengungsi ke rumah sanak saudaranya karena memang takut untuk terjadi ledakan selanjutnya. Namun sejauh ini tidak ada ledakan selanjutnya, karena memang kondisi sudah berhasil diatasi oleh pihak Pertamina di rekan Ratu. Baik, kemudian ini terkait dengan tadi disampaikan bahwa masyarakat sekitar sempat mengungsi karena khawatir ada ledakan susulan begitu. Untuk sekarang, apakah masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing atau masih ada beberapa warga yang mengungsi, Doni? Ya, mungkin beberapa warga masih mengungsi di rumah sanak saudaranya ya, rekan Ratu, karena memang masih trauma begitu. Namun beberapa yang lain itu masih sudah mulai kembali ke rumah karena sudah bisa diberitahu kepada lurah dan juga RT-nya bahwa kondisi saat ini sudah aman. Dan beberapa lagi yang memang misalnya dan memang orang tua yang sudah lansia itu masih berada di sanak saudaranya yang jauh dari kilang, seperti itu. Cilacap, Balikpapan, Depo Pelumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga sempat terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM. Hingga kini pihak Pertamina belum memberikan klarifikasi yang sebenarnya terkait penyebab terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut. Menurut Amin Akal, apabila setiap tahun beberapa kilang terbakar,
Hal tersebut akan menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak dalam negeri. Lanjut, Amin menyatakan, semestinya kilang minyak mempunyai protokol pengoperasian, pemeliharaan, dan pengamanan yang ketat. Kegiatan audit harus dilakukan dalam Kilang Pertamina Refinery Unit 2 Dumai, Provinsi Riau terbakar pada Sabtu malam 1 April 2023 sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran ini, 9 pekerja mengalami luka-luka. Manajer Communication Relation PT Kilang Pertamina International RU2 Dumai, Agus Setiawan menyebutkan, 9 orang mengalami kecelakaan kerja di ruang operator telah dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadan membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan kepolisian sedang menyelidiki penyebab insiden itu. Peristiwa tersebut bermula ketika muncul ledakan yang mengakibatkan terbakarnya kompresor make-up gas di Unit 2 11 HCU area unit Unibon atau kilang PT Kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Agus Setiawan mengatakan sekitar pukul 22.44 waktu Indonesia Barat di TKP Unit 211 area HCC atau Hydro Cracker Complex PT KPI telah terjadi kebakaran kompresor make-up gas yang diawali terlebih dahulu dengan adanya ledakan yang mengakibatkan getaran di sekitar area kilang. Para korban merupakan karyawan Pertamina yang sedang bertugas. Mereka rata-rata mengalami luka ringan akibat serpihan kaca. Masyarakat sekitar kemudian mendatangi lokasi kejadian karena beberapa bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan. Wali Kota Dumai, Faisal, bersama Kapolres Dumai, AKBP Nur Hadi, serta Komandan Kodim 0320 Dumai, Letkol Hermansyah, turut hadir untuk membantu menenangkan masyarakat. Kemudian saudara, api telah berhasil dijinakan 10 menit setelah kejadian. Oke, Sobat Tribun, setelah terjadi ledakan, kita langsung wawancara bersama Bapak Wali Kota dan juga bersama pihak dari manajemen. Ya, Pak Wali, bisa jelaskan hasil peninjauan kita langsung ke lokasi TKP seperti apa kondisi saat ini, Pak Wali? Ya, alhamdulillah, kami tadi didampingi oleh langsung meja teknisnya. Ada perwakilan masyarakat, RT, PMK, tokoh masyarakat, ada Pak Ali, ada Pak Ferry. Dan alhamdulillah yang diisukan selama ini, yang ditakut masyarakat lah, bukan diisukan, jadi ditakut masyarakat, ada gas beracun. Tadi kami lihat petugas tanpa masker, tanpa APD langsung mengawal dengan baju merah. Jadi hasil kami tadi dari tim teknis sudah aman, termasuk api dan sebagainya. Cuman hari ini karena kita masih dalam kawasan polis lain, jadi nanti mereka akan buat berita apa hasil dari kejadian hari ini. Terkait rumah-rumah korban warga, seperti apa permintaan kita ke Pertamina? Pertama, tadi kita sebut perwakilan. Jadi perwakilan ini termasuk dari aparat juga, termasuk pemerintah, termasuk RT dan semua tokoh masyarakat. Ada sekitar 10 orang tadi lebih kurang. Kita akan membuat satu surat kuasa lah. Nanti mereka perwakilan. Nanti hari ini kita akan cek ke lapangan dengan teman-teman dengan RT, melihat apa yang sakit atau yang apa dari insiden. Yang kedua, besok akan inventaris. Saya ingin dari teman-teman perwakilan PRT Lurah memfoto langsung kejadian, sehingga nanti data ini akan kita bicarakan apa yang kita usulkan. Dan hari ini tadi ada usulan dari Pak Ferry, contoh misalnya ada alarm, jadi apa usul masyarakat kita akan buat berita acara dan diketahui Pak Wali Kota semua dan Pertamina wajib. Karena hari ini mohon maaf, selama ini kan kita hanya bicara saja, tidak ada bukti. Hanya bukti ini akan dipegang kita ke depan. Kalau ada eksiden lagi, ini akan menjadi sok tribut semuanya. Iya, mungkin ke Pertamina, Pak. Kondisi sekarang apakah sudah hijau atau seperti apa? Ya, alhamdulillah 15 menit setelah kejadian api sudah berhasil dipadamkan dan kondisi unit sudah dalam kondisi normal dan lingkungan yang terjadi ledakan itu wilayah Jojokan sudah kita polis lain untuk segera kita tindak lanjuti. Dan terima kasih juga kepada Pak Wali dan Pak Kopimda Kota Dumai yang sudah bersama-sama masyarakat untuk bersama-sama kita mengkondisikan masyarakat. Dan seperti yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa tidak benar kalau ada isu gas beracun, itu tidak benar. Dan kita pastikan bahwa kondisi kilang kita sudah beroperasi tetap beroperasi normal dan kondisi juga sudah dalam kondisi aman.
terkait penyebab ledakan sebenarnya apa? Ya, ini sebenarnya yang adalah kompresor ya, kompresor make up gas yang memang dalam proses startup. Jadi memang ada kegagalan operasi yang sehingga menyebabkan terjadinya ledakan tersebut. Tapi tentu ini masih dalam batas yang bisa kita antisipasi sehingga dalam waktu kurang lebih 15-20 menit kondisinya sudah bisa kita pastikan dengan kepolisian. Terkait informasi di lapangan ada 7 korban. Benar tidak atau seperti apa sebenarnya? Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kondisinya stabil dan sadar. Berarti korban jiwa sejauh ini tidak ada ya? Tidak ada. Dipastikan tidak ada ya, Pak? Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban 5 orang yang luka-luka akibat pecahan kaca. Dan kondisinya juga dalam kondisi sadar dan stabil. Oke, kita masuk lagi. Itu tadi sahabat Tribunnews wawancara bersama Wali Kota dan juga Komrel dari PT KPI Kota Dumai. Sekian live kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Tribuners. Maaf, maksud saya selamat dini hari. Bersama saya Febri, wartawan Tribun Pekanbaru. Saat ini saya sedang berada persis di depan pintu masuk akses menuju kilang Pertamina 2 Dumai. Pasca terjadi ledakan sekitar pukul 22.45 menit Sabtu, di mana ledakan tersebut sempat memicu terjadinya kebakaran yang sudah berhasil diatasi dan saat ini kondisi sudah kondusif. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik. Tak hanya itu, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan akibat kuatnya ledakan. Bobby, warga Kelurahan Tanjung Palas, mengaku kaget saat mendengar ledakan tersebut. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan sampai membuat kaca rumahnya pecah. Hal senada juga diungkapkan warga Kelurahan Jayamukti bernama Merianti. Saat itu, ia baru pulang dari masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Merianti yang bersiap untuk tidur dikejutkan dengan suara dentuman keras. Menurut laporan Tribun Pekanbaru.com, getaran yang timbul akibat ledakan itu terasa hingga radius 7 km. Adapun ledakan di kilang minyak Pertamina ini terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, 5 pekerja mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi insiden tersebut. Namun penyebab ledakan belum diketahui karena masih dalam penyelidikan. Warga di sekitar kilang minyak Pertamina Kota Dumai Riau memilih untuk mengungsi ke rumah kerabat. Hal ini dilakukan setelah terjadi ledakan di kilang tersebut pada Sabtu 1 April malam. Warga mengaku masih trauma dan takut jika terjadi ledakan susulan. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas Dahlan Syukur mengatakan sejumlah warganya kini sudah mengosongkan rumah. Mereka memilih tinggal di rumah kerabat yang jauh dari kilang untuk sementara waktu. Selain karena trauma, warga juga takut terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Pasalnya, getaran yang ditimbulkan dari ledakan sebelumnya mengakibatkan rumah rusak, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Dahlan berharap pihak Pertamina bertanggung jawab atas kerusakan rumah warganya. Diketahui ledakan kilang minyak Pertamina di Kota Dumai terjadi sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Warga yang mendengar ledakan tersebut langsung lari berhamburan. Sementara itu, Pertamina sudah turun tangan untuk menangani peristiwa ini, termasuk menyelamatkan para pekerja yang terluka akibat terkena serpihan kaca. Awalnya jumlah korban dilaporkan ada 5, namun kini bertambah menjadi 9 orang. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum memberikan penjelasan karena masih dalam penyelidikan. Sehingga masyarakat duluan ke sana mencari informasi apa yang terjadi. Saya berharap Pertamina jangan berubah. Kalau terjadi tremor kayak gini lagi, mereka langsung turun. Kita sudah siap enggak? Kita menyampaikan. Ledakan kilang minyak PT Pertamina di Kota Dumai Riau pada Sabtu malam membuat warga panik.
Saat kejadian, sejumlah warga sedang melaksanakan tadarus Al-Quran di Masjid Al-Khiyam. Mereka langsung lari berhamburan ketika mendengar suara ledakan. Warga sekitar bernama Ferry mengatakan suasana di sekitar masjid mendadak ramai. Jemaah yang tadinya melaksanakan tadarus Al-Quran bergegas keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Ternyata suara ledakan bersumber dari kilang minyak PT Pertamina. Akibat ledakan ini sejumlah bagian Masjid Al-Khiyam mengalami kerusakan, seperti kaca pecah, dinding retak, hingga plafon terlepas. Diketahui Masjid Al-Khiyam masih satu lokasi dengan kilang tersebut, yakni di Kelurahan Tanjung Palas. Tak hanya masjid, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan. Warga di sekitar lokasi yang panik langsung mengungsi ke rumah kerabat. Mereka khawatir akan terjadi ledakan susulan yang lebih besar. Sementara itu, pihak Pertamina sudah turun tangan untuk mengatasi ledakan tersebut, termasuk membawa 5 pekerja yang luka-luka ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Terkait penyebab ledakan, Pertamina belum bisa menjelaskan karena masih dalam penyelidikan. Sebenarnya ada, kalau dibilang korban itu ada 5 orang korban yang sudah kita dari operator kita yang terkena pecahan kaca, dan itu sudah kita bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti dirawat secara. Kilang Pertamina meledak di kota Dumai, Riau pada Sabtu 1 April 2023 malam. Kilang Pertamina meledak milik PT Pertamina Refinery Unit 2 ini membuat heboh warga sekitar. Reki Hardiadi, salah seorang warga di sekitar lokasi kejadian, mengaku sangat terkejut mendengar suara ledakan tersebut. Getaran ledakan terasa kuat karena rumah Reki berjarak hanya sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Pada saat ledakan terjadi, keluarganya langsung lari keluar rumah. Warga lainnya mengaku ketakutan mendengar ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Nasori yang juga rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari lokasi ledakan kilang minyak. Nasori bercerita saat itu ia sedang berada di dalam rumahnya, sedangkan sang istri sedang mengajari 2 anaknya mengaji. Tiba-tiba terdengar ledakan keras yang membuatnya dan keluarga terkejut. Nasori mengaku ketakutan hingga mengungsi ke rumah orang tuanya di Jalan Sudirman yang berjarak 4 km dari lokasi ledakan. Ia juga mengaku tidak ada kerusakan di rumahnya akibat ledakan tersebut. Seperti diketahui, saudara, kilang minyak PT Pertamina di kota Dumai, Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023. Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai, Agus Setiawan, mengatakan ledakan terjadi di area gas kompresor. Menurutnya, kejadian tersebut telah bisa dikendalikan sekira pukul 22.54 waktu Indonesia Barat atau 10 menit setelah kejadian terjadi. Pihaknya belum mengetahui penyebab ledakan tersebut, namun akibat kejadian ini, 9 orang pekerja Pertamina mengalami luka-luka. Tribunus, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berada di kawasan kilang Pertamina, yakni adalah Masjid Al-Khiyam, yang mana Masjid Al-Khiyam ini menjadi salah satu bangunan yang terdampak dari ledakan kilang Pertamina, dan ini terlihat saat menyaksikan CCTV detik-detik ledakan. Di mana saat terjadi ledakan ini nanti itu dia hilang ya. pelaburan. 11 berapa tuh? 11, nggak mungkin setengah 12. Sekarang emangnya berapa? Oh, setengah 1 udah, Masya Allah. Pak, bisa kita wawancara sedikit, Pak? Pak, terkait dengan ledakan kilang Pertamina tadi, Pak, yang berdampak terhadap masjid masyarakat, salah satunya ini Masjid Al-Khiyam sendiri, Pak. Bisa dijelaskan nih, Pak, seperti apa?
Ya, saat terjadi ledakan itu anak-anak remaja Mejakiam lagi tadarusan setelah melaksanakan sholat tarawih. Tiba-tiba bunyi ledakan sangat kuat sehingga plafon berjatuhan, lampu hampir saja kalau nggak apa tergantung mengenai kepala daripada anak-anak. Jadi kami berhamburan, anak-anak sedang ngaji langsung histeris dengan kejadian tersebut. Satu sisi piring tempat takjil untuk makan selepas taraweh itu pecah-pecah Pak. Meja di samping langsung pecah kebanting sendiri. Kaca-kaca jendela terbuka masing-masing. Ada yang kuncinya terlepas sehingga sungguh dahsyat sekali Pak kejadian tersebut. Berapa kali ledakannya Pak yang terdengar? Yang terdengar dahsyat sekali ledakan Pak. Luar biasa Pak. Di sisi area kiri kanan Mejakiam itu beberapa rumah ada yang jendela pecah, plafonnya rontok, kaca jendela pecah, terus tuh lampu-lampu berserakan, berhamburan lah Pak. Masyarakat yang ada di samping kilang Pertamina. Mungkin harapan Bapak apa nih? Harapannya kami selaku saya juga Ketua Mejakiam dan juga RT 010 mohonlah perhatian kepada pihak Pertamina dan hal ini untuk perbaikan Mejakiam, khususnya kalau saya ini memang kejadian seperti ini kami harapkanlah relokasi lah Pak yang supaya tidak ada akibat daripada. Sejumlah rumah warga dan bangunan rusak akibat dentuman keras ledakan yang berasal dari kilang Pertamina International atau KPI RU2 Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat. Kaca rumah warga tampak pecah, plafon rumah warga juga ada yang retak hingga hancur. Sejumlah rumah yang berada di RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dumai Timur tampak ditinggal oleh penghuninya pasca ledakan. Warga memilih mengungsi ke rumah sanak saudara yang jauh dari kilang Pertamina RU2 Dumai. Ketua RT 10 Kelurahan Tanjung Palas, Dahlan Syukur mengungkapkan dentuman keras akibat ledakan tersebut membuat warga panik. Bahkan sebagian warga memilih mengungsi ke rumah keluarga yang berada jauh dari kilang. Hal ini karena mereka khawatir akan ada ledakan susulan. Selain itu juga karena rumah warga yang mengalami kerusakan sehingga khawatir rumahnya ambruk. Terkait kerusakan rumah warga, Area Manager Communication Relation and CSR Kilang Dumai Agustiawan menyampaikan pihaknya membentuk tim pendataan kerusakan akibat ledakan. Tim terdiri dari Pertamina, Pemda, dan Forkopimda untuk melakukan pendataan kerusakan akibat ledakan tersebut. Dentuman terjadi sekira pukul 22.44 waktu Indonesia Barat, kemudian selang 10 menit kebakaran di kilang Pertamina berhasil dipadamkan. Saat ini operasional di kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal. Terkait ledakan di kilang Pertamina Dumai pada Sabtu 1 April 2023 malam, Kapolres Dumai AKBP Nur Hadi Ismanto membenarkan. Ia juga mengatakan informasi sementara ledakan berasal dari dapur yang berada di dalam kilang. Mengenai korban jiwa, pihaknya masih belum bisa memastikan, namun ada 9 orang pekerja yang mengalami luka-luka akibat terkena pecahan kaca. Hingga Minggu 2 April 2023 dini hari, suara sirine mobil ambulans masih terdengar keluar masuk kilang. Meski begitu, penyebab pasti ledakan di kilang Pertamina Dumai masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Diketahui, saudara, ledakan di kilang Pertamina Dumai ini mengakibatkan rumah yang ada di sekitarnya mengalami kerusakan parah. Getaran akibat ledakan kilang Pertamina Dumai dikabarkan terasa hingga radius 7 km ke arah pusat kota Dumai. Akibat ledakan ini dikabarkan terdapat 9 orang pekerja yang menjadi korban. Kilang Pertamina RU2 di Dumai, Provinsi Riau meledak pada Sabtu 1 April 2023 malam sekira pukul 22.40 waktu Indonesia Barat. Sejumlah rumah warga yang berada di dekat lokasi ledakan mengalami rusak parah akibat dentuman ledakan.
Seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian mengatakan ledakan dahsyat membuat rumahnya dan tetangganya berantakan. Sejumlah warga yang tinggal di dekat area kilang Pertamina tampak panik dan takut terjadi ledakan susulan dari dalam kilang tersebut. Pasca ledakan tersebut, sejumlah petugas tampak berjaga-jaga di Jalan Putri 7 yang merupakan akses menuju kilang. Akibat ledakan ini, 9 orang pekerja Pertamina menjadi korban. Saat ledakan, mereka sedang berada di ruang operator sehingga terluka terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relation and CSR RU Dumai, Agustiawan mengatakan, semua pekerja yang terkena pecahan kaca kini sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Ledakan di kilang Pertamina RU Dumai ini terekam kamera amatir dan beredar luas di media sosial. Baik saudara, terkait dengan kebakaran kilang Pertamina Dumai, saat ini saya sudah terhubung dengan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Doni di sana, selamat siang Doni. Siang, Ratu. Baik, Doni bisa disampaikan terkait dengan kebakaran kilang Pertamina di Dumai yang terjadi semalam. Ini kronologinya seperti apa? Silakan Doni. Ya, terima kasih rekan Ratu. Perlu saya sampaikan bahwa memang kejadian ini sangat menyebabkan masyarakat karena memang terlebih yang berada di lokasi atau di sekitar area kilang Pertamina Internasional Kota Dumai, yang mana kejadian ini terjadi sekitar pukul 22:54, yang mana saat itu kondisi masyarakat di sekitar ini sedang melaksanakan kegiatan tadarus Al-Quran, sebagaimana yang saat ini kita sedang berada di dalam bulan Ramadan. Nah, pada saat itulah tiba-tiba suara dentuman keras yang bahkan menurut keluarga sekitar itu dentuman keras tersebut seperti terjadinya gempa bumi gitu, dan mengakibatkan rumah-rumah warga yang berada di sekitaran area kilang Pertamina ini, tepatnya di Kelurahan Tanjung Kalas ini, menjadi pecah. Bahkan ada juga plafon dan juga bangunan rumah-rumah juga ikut retak akibat dentuman keras akibat ledakan yang terjadi di area kilang atau di area gas kompresor yang berada di area kilang Pertamina Internasional RU Dumai ini. Dan berdasarkan keterangan dari Komrel manajer ini Bapak Agus yang mana kondisi setelah terjadi itu tak sampai 10 menit area bisa dikondisikan, dalam artian api bisa dipadamkan, dan juga untuk korban luka-luka sendiri sejauh ini berdasarkan keterangan dari pihak Pertamina itu ada sekitar 9, yang mana korban luka-luka itu sendiri sedang mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina yang berada di Kota Dumai. Untuk jumlah korban jiwa sendiri sejauh ini belum ada, dan bisa dipastikan bahwa pemerintah Pertamina memastikan bahwa sejauh ini tidak ada korban jiwa, dan saat ini masih pihak Pertamina masih melaksanakan recovery, yang mana untuk melakukan pendataan sekaligus memberikan tanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi saat ini. Seperti itu rekan Ratu.